Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata kuliah Mekanika Fluida dengan materi zat cair dalam keseimbangan relatif yang terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua zat cair dalam tangki mengalami percepatan, yang ketiga zat cair di dalam silinder berotasi. Nah, kemudian keseimbangan relatif. Zat cair di dalam tangki yang bergerak dengan kecepatan konstan tidak mengalami tegangan geser karena tidak adanya gerak relatif antara partikel zat cair atau antara partikel zat cair dengan bidang batas. Kemudian zat cair dalam keadaan ini disebut dengan keseimbangan relatif. Apabila zat cair mengalami percepatan, maka akan terjadi gaya yang ditimbulkan oleh percepatan yang memberikan tambahan terhadap gaya hidrostatik. Nah, kemudian untuk contohnya yaitu suatu tangki yang berisi zat cair yang mengalami percepatan atau perlambatan dan zat cair dalam suatu silinder yang mengalami rotasi terhadap sumbu vertikal. Pokok bahasan selanjutnya yaitu zat cair dalam tangki mengalami percepatan. Apabila zat cair berada di dalam suatu tangki dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka zat cair tersebut tidak dipengaruhi oleh gerak tangki. Tetapi apabila tangki tersebut mengalami percepatan kontinu, maka percepatan tersebut akan berpengaruh pada zat cair dengan adanya perubahan distribusi tekanan. Oleh karena itu, zat cair tetap diam relatif terhadap tangki, maka tidak ada gerak relatif dari partikel zat cair, yang berarti tidak ada tegangan geser. Tekanan zat cair akan tegak lurus pada bidang di mana tekanan tersebut bekerja. Nah, pada gambar ini merupakan sebuah tangki ya, di mana dia diisi oleh zat cair atau fluida. Pada gambar ini menunjukkan bahwa zat cair yang berada di dalam tangki dan bergerak dengan kecepatan AX ya. Karena pergerakannya menuju sumbu X, maka dinamakan atau dinamakan kecepatan X atau disimbolkan dengan AX ya. Percepatan tersebut menyebabkan terjadinya gaya horizontal yang bekerja pada zat cair, sehingga permukaan zat cair tidak lagi mendatar, tetapi berubah menjadi miring. Pada sisi belakang, zat cair akan naik dan sebaliknya pada sisi depan, zat cair akan terlihat turun ya. Maka dengan kondisi seperti ini akan membentuk sudut yang dinamakan dengan sudut theta yang merupakan sudut antara bidang horizontal dan bidang permukaan zat cair. Kemudian gambar berikutnya ini ada sebuah partikel ya yang dinamakan dengan partikel A atau disimbolkan dengan partikel A pada permukaan zat cair miring seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Terdapat beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama itu berat partikel zat cair disimbolkan dengan W ya, yang bekerja vertikal ke bawah, di mana W sama dengan M kali G, dan M adalah massa partikel dan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian gaya karena percepatan dilambangkan dengan F yang bekerja secara horizontal ya, di mana F sama dengan MAX. Dengan AX seperti yang sudah saya sampaikan tadi merupakan percepatan horizontal. Nah, kemudian gaya tekanan atau dilambangkan dengan P, di mana zat cair tersebut yang tegak lurus ke permukaan. Kemudian hukum Newton 2 untuk gaya-gaya dalam arah horizontal, di mana Fx sama dengan MAX, kemudian P sin theta sama dengan MAX,
Selanjutnya hukum Newton 2 untuk gaya-gaya dalam arah vertikal, di mana Fy sama dengan MAY, karena percepatan adalah arah horizontal, maka nilai AY sama dengan 0. Sehingga P cos theta dikurang W sama dengan 0. P cos theta sama dengan M kali G. Nah, apabila persamaan P sin theta dibagi P cos theta sama dengan MAX dibagi MG. Sehingga didapatkan tan theta atau tangen theta sama dengan AX dibagi G. Selanjutnya, yang konstan di setiap titik pada permukaan seperti persamaan tan theta sama dengan AX per G menunjukkan bahwa permukaan zat cair merupakan bidang datar yang miring dengan sudut theta terhadap bidang horizontal. Oleh karena percepatan adalah horizontal, maka gaya-gaya vertikal tidak berubah dan tekanan di suatu titik tetap pada kedalaman H adalah gamma YH. Bidang dengan tekanan yang sama adalah sejajar dengan bidang permukaan. Seperti dilihat pada gambar ini ya, di mana gambar ini merupakan garis tekanan sama pada tangki dengan percepatan horizontal. Kemudian apabila percepatan adalah dalam arah vertikal, permukaan zat cair tetap dalam keadaan horizontal. Tetapi karena adanya percepatan, maka akan terjadi pertambahan dan pengurangan tekanan terhadap tekanan hidrostatik. Percepatan vertikal ke atas akan menyebabkan pertambahan tekanan dan percepatan ke bawah menyebabkan pengurangan tekanan. Nah, kemudian suatu prisma dengan tampang A dan tinggi H yang mengalami percepatan vertikal ke atas yang disimbolkan dengan AY, tekanan hidrostatis pada prisma yang mempunyai kedalaman H adalah PH kali gamma. Gaya-gaya yang bekerja pada prisma yaitu yang pertama ada berat prisma ya dilambangkan dengan W yang bekerja vertikal ke bawah, di mana W sama dengan M kali G sama dengan Rho kali G kali A. Kemudian gaya yang bekerja berikutnya adalah gaya karena adanya percepatan dengan simbol F yang bekerja secara vertikal, di mana F sama dengan MAY sama dengan Rho kali H kali A kali AY ya. Kemudian gaya tekanan hidrostatik pada prisma dengan simbol P ya. P sama dengan P dikali A. Dengan menggunakan hukum Newton 2 untuk gaya-gaya vertikal yang bekerja sama pada prisma seperti gambar tadi, di mana Fy sama dengan MAY, kemudian P sama dikurang W sama dengan MAY, kemudian PA dikurang Rho GHA sama dengan Rho dikali H dikali A kali AY. Sehingga P sama dengan H dikali gamma dikali 1 plus minus AY dibagi G. Nah, kenapa ada plus minus? Nah, jika untuk nilai apabila percepatan adalah vertikal ke bawah, maka nilai AY bernilai negatif. Nah, kemudian untuk zat cair dalam tangki mengalami percepatan, ini ada sebuah gambar ya, di mana apabila tangki bergerak dalam keadaan miring, maka percepatan searah bidang tersebut
dapat diproyeksikan dalam arah vertikal dan horizontal. Maka dipandang suatu tangki yang berisi zat cair dan bergerak ke kanan sepanjang bidang miring dengan percepatan seragam seperti ada pada gambar ini ya, di mana sudut kemiringan bidang terhadap horizontal dilambangkan dengan omega ya, atau simbol omega. Lihat pada gambar yang dua ini perbedaannya, di mana tangki sebelum mengalami percepatan, zat cair dalam tangki tersebut dalam keadaan konstan ya, atau tidak mengalami perubahan ya pada permukaannya tetap dalam keadaan mendatar ya. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, keadaan ini dapat terjadi pada tangki yang semulanya diam ya, hanya percepatan sehingga tangki tersebut mengalami perubahan pada permukaannya ya, yang semulanya permukaannya horizontal kemudian berubah menjadi miring ya. Nah, dengan kondisi ini akan memiliki sudut ya, dinamakan dengan sudut theta. Ini terlihat sebuah gambar di mana keadaan fluida ya, setelah diberi atau mengalami percepatan dalam keadaan miring, maka ada beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama yaitu W ya, atau berat partikel yang bekerja dengan arah ke bawah, arahnya vertikal ke bawah ya. Yang kedua yaitu F, di mana gaya karena percepatan F bekerja membentuk sudut yang dinamakan sudut omega terhadap horizontal. Nah, yang selanjutnya gaya tekanan hidrostatis yang dilambangkan dengan simbol P yang bekerja pada zat cair dan bekerja tegak lurus permukaan zat cair. Nah, kemudian gaya-gaya percepatan F dapat diproyeksikan dalam arah vertikal dan horizontal, di mana F sama dengan F cos omega sama dengan M AX. Fy sama dengan F sin omega sama dengan MAY. Dengan menggunakan hukum Newton 2 untuk gaya-gaya horizontal, sehingga Fx sama dengan MAX, P sin theta sama dengan MAX. Dengan menggunakan hukum Newton 2 untuk gaya vertikal, Fy sama dengan MAY, P cos theta kurang Mg sama dengan MAY. Kemudian menjadi persamaannya, persamaan P sin theta sama dengan MAX dibagi dengan persamaan P cos theta dikurang MG sama dengan MAY, maka P sin theta dibagi P cos theta sama dengan MAX dibagi MG ditambah MAY, sehingga tan theta sama dengan AX dibagi G plus minus AY. Nah, pada tangki tertutup dengan zat cair penuh seperti gambar ini, maka tekanan di setiap titik di dalam tangki dapat dihitung apabila tekanan di suatu titik di dalam tangki diketahui. Karena tangki tertutup dan terisi penuh, maka permukaan zat cair tetap datar. Tetapi percepatan yang bekerja pada zat cair akan menyebabkan pertambahan tekanan di sepanjang tangki. Tekanan di sepanjang tangki dapat dihitung apabila tekanan di suatu titik dalam tangki diketahui. Kita misalkan tekanan di titik A adalah atmosfer yang dapat dilakukan dengan memberi lubang di titik A. Dengan adanya percepatan AX,
Maka tinggi tekanan pada sisi tangki ditunjukkan oleh garis AC dan kemudian garis AC merupakan sama dengan kemiringan permukaan air apabila tangki terbuka dan dinding cukup tinggi sehingga tidak tumpah. Kemudian kenaikan tekanan di titik B dapat dihitung dengan persamaan tangent theta sama dengan AX per G sama dengan H per B. H sama dengan AX per G dikali B. Nah, di mana H merupakan tinggi tekanan di titik B dan B merupakan panjang sebuah tangki. Next, contoh soal. Sebuah tangki segi 4 dengan panjang 4 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 3 meter berisi air dengan kedalaman 2 meter. Bergerak dengan percepatan horizontal sebesar 4 meter per detik kuadrat dalam arah panjang kaki. Cari kemiringan permukaan air dan gaya tekanan pada sisi muka dan belakang tangki dengan nilai percepatan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat. Selanjutnya penyelesaian. Dimisalkan karena adanya percepatan sebesar 4 meter per detik kuadrat pada permukaan zat cair miring dengan sudut theta terhadap horizontal dengan menggunakan rumus berikut ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, terlebih dahulu ini ada gambar ya. Ini ada 2 buah tangki. Yang pertama, tangkinya dalam keadaan diam. Nah, terlihat zat cair dalam tangki dengan permukaan mendatar ya, atau dalam keadaan konstan. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, tangki tersebut kita umpamakan ya mengalami goncangan sehingga bagian belakang dari tangki permukaan airnya menaik dan bagian depannya permukaannya turun ya, sehingga dia permukaannya membentuk kemiringan. Karena terjadinya goncangan ini pastinya cair dalam tangki tersebut sudah mengalami percepatan sebesar 4 meter per detik kuadrat. Nah, dengan kondisi seperti ini, permukaan zat cair memiliki kemiringan dan sudut dinamai dengan sudut theta ya. Kita lanjut perhitungan di mana tangent theta sama dengan AX per G sama dengan 4 per 9,81 sama dengan 0,408. Nah, dari gambar di atas dapat kita cari kenaikan muka air pada sisi belakang maupun kedalaman air pada sisi depannya ya. Terlebih dahulu kita cari kenaikan muka air pada sisi belakang tangki, di mana H sama dengan 2 tangent theta sama dengan 2 kali 0,408 sama dengan 0,816 meter. Nah, jadi nilai H1 ini nilai H1-nya sama dengan 2 ditambah 0,816 sama dengan 2,816 meter ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai H2 atau kedalaman air pada sisi depan. Di mana cara mencarinya 2 dikurang 0,816 ya. Sama dengan 1,184 meter. Nah, jadi untuk nilai H1 lebih besar daripada H2 ya, karena bagian belakang mengalami kenaikan dan bagian muka air bagian depannya mengalami penurunan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan menghitung nilai gaya tekanan hidrostatik pada sisi belakang. Nah, di mana nilai F1 sama dengan setengah H1 kuadrat dikali rho dikali G dikali B ya. Sama dengan setengah dikali 2,816 kuadrat dikali 1000
dikali 9,81 dikali 1. Nah, dapatlah nilainya 38,896 Newton sama dengan 38,896 kilonewton. Kemudian kita lanjutkan gaya hidrostatis pada sisi depannya. Nah, kemudian untuk F2 kuadrat sama dengan setengah dikali H2 kuadrat dikali rho dikali G dikali B sama dengan setengah dikali 1,184 kuadrat dikali 1000 dikali 9,81 dikali 1 sama dengan 6,876 Newton sama dengan kita jadikan ke dalam kilonewton ya, 6,876 kilonewton. Selanjutnya, zat cair dalam silinder berotasi. Nah, apabila suatu tangki silinder berisi zat cair diputar atau berotasi terhadap sumbu vertikal dengan kecepatan sudut konstan, maka zat cair tersebut akan mengalami gaya sentrifugal dengan arah meninggalkan sumbu vertikal. Karena perputaran tersebut, permukaan zat cair yang semulanya horizontal berubah menjadi berbentuk parabola. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, di mana gambar ini menunjukkan sebuah tangki silinder berisi zat cair yang berotasi dengan kecepatan sudut yang konstan dengan dilambangkan dengan omega ya. Permukaan zat cair pada sumbu vertikal turun sampai titik terendah, sedangkan pada dinding silinder naik sampai ke titik teratas. Semakin besar kecepatan rotasi, penurunan dan kenaikan zat cair tersebut akan semakin besar. Sehingga Y sama dengan W omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi 2G. Di mana Y merupakan jarak vertikal suatu titik pada muka air terhadap apsis yang melalui titik terendah pada parabola. Kemudian R merupakan jarak horizontal antara titik yang ditinjau dan sumbu vertikal melalui pusat silinder. Sedangkan omega yang ada pada gambar ini merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per detik. Kemudian G merupakan percepatan gravitasi. Apabila jari-jari silinder adalah R, maka kenaikan zat cair pada dinding silinder dari permukaan terendah adalah YP sama dengan omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi 2G. Kemudian kenaikan pada zat cair pada dinding dari permukaan awal sebelum silinder berotasi adalah sama dengan penurunan pada sumbu, mana H sama dengan setengah YP. Kemudian hubungan antara kecepatan sudut atau dilambangkan dengan omega ya, dan kecepatan rotasi dilambangkan dengan N dengan satuan RPM per menit adalah omega sama dengan 2 dikali 22/7 dikali N dibagi 60. Nah, ini ada sebuah contoh soal di mana silinder berdiameter 0,2 meter berisi air sampai kedalaman 0,5 meter. Jika silinder diputar terhadap sumbunya dengan kecepatan 300 rpm, hitung kedalaman parabola atau jarak muka air pada dinding atau titik 2 dan muka air terendah atau titik 1 dan perubahan kedalaman. Seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian kita lanjutkan penyelesaiannya di mana omega sama dengan 2V kali N per 60 sama dengan 2 kali V kali 300 dibagi 60, dapatnya nilai omega 31,41 radian per detik. Kemudian kita cari kedalaman air dari titik 1 ke titik 2, di mana H sama dengan YP
sama dengan WR kuadrat dikali R kuadrat per 2G sama dengan 31,42 kuadrat dikali 0,1 kuadrat dibagi 2 kali 9,81 sama dengan 0,5032 meter. Sama dengan kalau kita jadikan ke sentimeter menjadi 50,32 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan mencari perubahan kedalaman air, yaitu dengan lambang delta H ya. Delta H sama dengan setengah H0 sama dengan 0,532 dibagi 2 sama dengan 0,2516 meter. Nah, kemudian selanjutnya penurunan muka air dari titik 1, di mana H1 sama dengan H0 dikurang delta H. Karena dia sama dengan 0,5 dikurang 0,2516. Karena dia mengalami penurunan maka dikurangi ya, sama dengan 0,2484 meter. Kemudian kenaikan muka air di titik 2, H1 sama dengan H0 dikurang delta H ditambah 0,5 ditambah 0,2516 sama dengan 0,751 meter ya. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.